Baik, untuk pekan ini, materi teori umum perencanaan sebenarnya adalah penjabaran dari teori of planning. Kita akan bicara teori-teori yang berkaitan dengan proses perencanaan gitu ya. Nah, pertama kita cari tahu dulu apa itu pengertian perencanaan. Jadi saya ambil dari 4 sumber. Yang pertama Bintoro dengan kata kunci proses sistematis tujuan tertentu. Bagi beliau, perencanaan itu adalah sebuah proses yang mana dilakukan secara sistematis, kemudian ada tujuan yang akan dicapai. Kemudian saya ambil lagi dari Wijoyo, karena punya keyword yang berbeda gitu ya. Keywordnya adalah penentuan pilihan, jangka waktu, dan nilai-nilai. Jadi berbeda dengan Bintoro tadi. Nah, Wijoyo itu melihat perencanaan adalah sebuah penentuan pilihan. Dan penentuan pilihan tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian penentuan itu juga diambil berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan. Nah, si Wijoyo ini sudah mulai mempertimbangkan kondisi masyarakatnya gitu ya. Kemudian saya ambil lagi dari Becker, dia ambil kata kuncinya masa depan, mempersiapkan masa depan. Kemudian Erli Swandi sedikit lebih detail ya, di mana dia mengatakan bahwa perencanaan itu adalah ada tujuan, kemudian tujuan itu diturunkan dalam strategi atau program, kemudian strategi atau program itu dijalankan dengan taktik-taktik atau tata cara pelaksanaannya, sehingga tujuan itu tercapai. Jadi untuk early ini lebih ke prosesnya, detail prosesnya. Nah, sekarang terserah dari teman-teman, mau mengartikan perencanaan itu seperti apa. Yang jelas sudah ada 4 pendapat di depan ini, dan teman-teman bisa memperhatikan masing-masing keywordnya. Gitu. Nah, selanjutnya adalah ketika kita bicara soal perencanaan, pastinya perencanaan itu kan ada hulunya ya, ada permulaannya gitu ya. Ketika perencanaan itu disusun itu, apa yang menyebabkan itu? Yang pertama adalah policy top management. Jadi teori perencanaan itu sebenarnya adalah teori yang diambil dari manajemen organisasi. Kota dan organisasi itu kan mirip-mirip lah. Secara struktur itu ada bidang-bidang masing-masing, kemudian ada anggota organisasi, kota pun demikian gitu ya. Dan makanya teori yang kita ambil dari manajemen bisnis atau organisasi ini juga relevan ketika diterapkan di perencanaan kota. Nah, yang pertama, perencanaan muncul karena adanya policy top management. Kalau dengan kata lain, kebijakan dari direksi, dari pimpinan. Jadi pimpinan itu punya tujuan, organisasi ini mau dibawa kemana gitu ya. Atau kalau kota ini mau berkembang seperti apa. Nah, disusunlah rencana berdasarkan arahan kebijakan dari pimpinan atau atasan. Latar belakang yang kedua adalah berdasarkan temuan dari hasil pengawasan, dari hasil evaluasi. Kalau kita sudah dapat hasil evaluasi, kita kan tahu ya mana yang kinerjanya bagus, mana yang kinerjanya kurang. Yang bagus kita pertahankan, yang kurang kita tingkatkan. Lewat apa? Tentu lewat perencanaan. Maka disusunlah perencanaan untuk mengupgrade sektor-sektor yang minus dan mempertahankan sektor-sektor yang positif, plus. Dan yang ketiga adalah inisiatif dari dalam. Jadi berdasarkan dinamika yang ada di eksternal perusahaan, eksternal organisasi, atau eksternal kota, terbersitlah keinginan untuk satu, beradaptasi dengan dinamika yang ada, kedua, mengikuti tren gitu ya. Kita bisa melihat misalnya kalau dari sisi organisasi, kebanyakan sekarang perusahaan-perusahaan itu mulai merambah sektor digital, contohnya. Nah, dengan melihat dinamika yang ada, maka perusahaan kita atau organisasi kita sekarang, ayo kita pindah dari
analog ke digital. Nah, itu ada inisiatif dari kita sendiri gitu ya. Dari kita itu berarti tidak hanya dari pimpinan, tapi dari organisasi keseluruhan. Memang satu suara untuk menyuarakan perubahan gitu ya. Kalau policy top management itu memang arahan dari pimpinan, beda ya semangatnya gitu ya. Kemudian kalau dari kota, masyarakat mungkin bisa menyampaikan aspirasinya. Dari situ pemerintah bisa menangkap, oh kita perlu platform supaya masyarakat bisa menyuarakan dengan mudah lewat handphone masing-masing, lewat website-website yang bisa diakses dan lain sebagainya. Maka diarahkanlah misalnya kota itu ke smart city dengan mengusung smart government yang menampung aspirasi masyarakat. Berarti emang ada inisiatif dari dalam. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan masa depan. Jadi perkotaan atau tata kota, perencanaan tata kota itu tidak asing dengan yang namanya prediksi gitu ya. Dari segi penduduk aja kita bisa perkirakan tahun 2021 penduduknya sekian. Berarti kira-kira tahun 2040 penduduknya sekian. Pertambahannya sekian. Nah, dari situ kan kita bisa menggunakan data sebagai pembanding, misalnya kalau jumlah penduduknya sekian, berarti butuh lahan sekian. Atau lonjakan transportasinya sekian. Atau daya dukung lahannya sekian. Berkurang sekian, sekian, sekian. Nah, hanya modal satu prediksi saja kita bisa prediksi yang lain juga. Nah, dengan mempertimbangkan kebutuhan di masa depan, maka kita bisa susun perencanaan mulai dari sekarang. Tahun 2040 dengan misalnya pergerakan kendaraan munculnya sekian, maka mulai dari sekarang kita bisa menyusun perencanaan untuk mengantisipasi tersebut. Misalnya membangun jalan, misalnya menentukan polisi kebijakan supaya pergerakan boleh nambah, tapi jumlah kendaraan nggak boleh nambah dengan misalnya pajak-pajak yang ditingkatkan, pajak progresif, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita sudah mulai bersiap dengan kebutuhan kita di masa depan. Makanya disusunlah perencanaan. Jadi itu 4 hal yang bisa menjadi alasan kenapa perencanaan itu disusun. Kemudian tujuan dari perencanaan disusun adalah, ini beda dengan tujuan dari perencanaan ya. Perencanaan kita buat kan ada tujuannya, misalnya untuk mensejahterakan masyarakat, untuk mengimplementasikan sektor digital ke dalam organisasi. Bukan tujuan yang itu yang saya maksud, tapi tujuan kenapa perencanaan itu kita buat. Jadi perencanaan itu adalah cara kita untuk mengantisipasi perubahan. Jadi dengan ada perencanaan, kita tuh siap menghadapi dinamika-dinamika yang timbul. Karena dalam pendapatnya yang di awal tadi, bahwa perencanaan adalah penentuan pilihan, berarti kita punya skenario-skenario gitu ya. Nah, dengan ada skenario-skenario itu, dengan ada dinamika perubahan itu kita sudah siap. Makanya harus ada perencanaan. Kemudian yang kedua, perencanaan itu akan memberikan direction kepada administrator maupun non-administrator, atau dalam bahasa kotanya, perencanaan akan memberikan panduan, guideline kepada stakeholder. Jadi misalnya kota tadi direncanakan untuk mendukung smart city ya, di sektor smart government-nya akan diperkuat. Berarti stakeholder yang ada itu, apapun kegiatannya, harus bisa mengarah ke situ, mengarah ke smart city, mengarah ke smart government. Dari sisi masyarakat misalnya, belajar menyampaikan aspirasi, belajar memilah mana kebutuhan dan mana keinginan supaya bisa disampaikan ke pemerintah dengan baik. Kemudian dari sisi pemerintah, belajar menampung aspirasi, belajar mempersiapkan platformnya, belajar mengolah datanya. Nah, walaupun kegiatannya beda-beda, tapi punya guideline yang sama ya, smart city tadi, smart government tadi. Nah, kalau nggak ada perencanaan, ya nggak bisa. Semua itu berjalan beriringan seperti tadi. Kemudian yang ketiga, perencanaan itu bisa menghindari atau minimal mengurangi pemborosan atau overlap kegiatan. Karena kan perencanaan itu ada serangkaian kegiatan yang sistematis. Kalau kita bikin perencanaan itu pasti sudah dipertimbangkan kegiatannya dari awal sampai akhir, sampai tujuan itu tercapai. Dari situ kan kita bisa lihat tuh, siapa yang bertanggung jawab, alokasi dananya misalnya berapa. Jadi nggak mungkin
kita bisa memberikan program yang sama untuk dua bidang yang berbeda misalnya. Karena kita sudah susun tuh perencanaannya. Jadi minimal overlap itu bisa dihilangi dan pemborosan sumber daya itu bisa dikurangi juga. Karena kita sudah dari awal perkirakan dengan perencanaan itu alokasinya sekian. Gitu. Nah, yang keempat, perencanaan itu ada sebagai standar kita untuk evaluasi. Gampangnya adalah tujuannya tercapai atau enggak. Gitu. Kalau tujuannya tercapai, berarti kalau kita evaluasi, memenuhi dong, kinerjanya bagus berarti. Tapi kalau tujuannya tidak tercapai, secara evaluasi ya berarti ada yang kurang. Kalau nggak ada rencana di awal, kita nggak bisa bandingin kondisi yang sekarang itu sesuai tujuan atau enggak. Gitu kan. Kalau nggak ada rencana, nggak ada ukurannya berarti nggak bisa dievaluasi dengan mudah. Nah, dalam menyusun perencanaan, prinsip-prinsip ini harus dipegang banget ya. Nanti buat teman-teman yang misalnya lanjut ke praktek studio apa gitu ya, macam-macam. Ketika menyusun dokumen perencanaan, nah prinsip ini harus dipegang. Yang pertama, perencanaan yang kita buat itu harus betul-betul membantu mencapai tujuan. Berarti perencanaan adalah alat kita untuk mencapai tujuan. Nah, saya merahkan keywordnya, membantu mencapai tujuan. Yang kedua, perencanaan itu adalah kegiatan pertama dari seluruh proses manajemen. Perencanaan itu harus ada dulu di awal sebelum kita mau ngapa-ngapain. Karena tadi perencanaan kan adalah panduan, guideline kita untuk bergerak. Itu dulu yang harus dikerjakan pertama. Kemudian perencanaan itu harus mencakup seluruh kegiatan. Ini kaitannya dengan yang tadi meminimalisir pemborosan sumber daya dan overlap kegiatan. Berarti kalau kita mau menyusun perencanaan yang matang, tujuannya apa sudah jelas, step kegiatannya juga harus disusun dengan baik, dengan detail. Misalnya kalau mau survei, siapa yang survei, siapa yang analisis data, siapa yang sekedar administrasi, mengurus surat-surat dan lain sebagainya. Jadi semua itu bergerak bersamaan, saling mendopang. Seluruh kegiatan itu sudah kita petakan dengan baik. Kita bisa eliminir kemudian overlap kegiatan, kita bisa alokasikan dana anggaran juga dengan lebih cermat, gitu. Karena kegiatannya sudah tertulis semua. Jangan sampai muncul sebuah kegiatan, aktivitas yang tidak kita perkirakan. Walaupun mungkin bisa jadi ya, tapi dengan adanya perencanaan yang cermat itu, bisalah dikurangi resiko-resiko seperti itu. Nah, ketika sudah terjadi hal-hal di luar kendali kita, maka perencanaan itu harus ada alternatif. Ini penting. Skenario-skenario A, B, C, D itu sudah harus disusun dengan baik gitu ya. Sehingga ketika dinamika itu muncul, kita bisa punya rencana cadangan. Yang intinya, selama tujuan itu masih bisa tercapai, tidak masalah untuk melakukan sedikit perubahan-perubahan. Menyesuaikan dengan dinamika-dinamika di lapangan. Kemudian yang kelima, perencanaan itu harus punya nilai efisiensi dan penghematan. Makanya semangat perencanaan itu adalah detail gitu ya. Karena rencana itu kita susun, sebenarnya kan sebagai panduan kita, kemudian sebagai upaya untuk mengalokasikan sumber daya itu dengan cermat juga. Seperti misalnya Anda mau belanja bulanan, tiap bulan tuh, harusnya kan sudah dibuat ya rencananya mau beli apa aja. Kemudian harganya kira-kira berapa. Terus setelah kita total-total, mungkin meleset sedikit lah ya, paling nggak bisa 200.000. Nah, berarti kita belanja itu bawa uang ya 210.000 misalnya lebihkan sedikit. Jadi kita nggak biasa narik ATM banyak gitu. Biasanya kan kalau uang udah masuk dompet, keluarnya cepet gitu kan. Nah, perencanaan pun juga begitu. Kalau kita sudah susun kegiatan itu dengan cermat, alokasi anggaran juga sudah disesuaikan, nanti dana-dana yang kita punya itu bisa dihemat untuk alokasi yang lain. Kemudian yang keenam, perencanaan itu harus melihat faktor-faktor yang urgent saja. Jadi yang namanya kota itu masalahnya kompleks, semua butuh diselesaikan, tapi yang mana dulu itu yang penting. Itu yang harus kita lakukan
analisis dulu, yang urgent saja, nggak semua dikelola gitu ya. Kalau semua dikelola, satu sumber daya nggak cukup, dua mungkin malah nggak tercapai semua tujuan-tujuannya gitu. Kemudian yang ketujuh, nah ini harus mudah disempurnakan, disesuaikan dengan situasi, fleksibel, makanya kita harus punya alternatif, bukan kaku gitu ya. Ibaratnya kita sebagai mahasiswa, kalau mau ujian, buku referensinya adalah A. Kita dicari kemana-mana, nggak dapat tuh buku. Masa ya kita tidak belajar gitu ya. Berarti kan kita bisa cari buku yang lain, yang setema. Jadi harus bisa berubah. Jangan kaku sekali. Gitu. Kemudian yang terakhir, strategi dalam perencanaan itu harus bisa diterima oleh semua pihak. Dan intinya adalah perencanaan itu diterima oleh khalayak. Semua stakeholder itu menerima hasil perencanaan. Jadi jangan sampai muncul penolakan-penolakan terhadap sebuah rencana karena itu akan menghambat implementasi dari perencanaan yang sudah kita susun gitu. Nah, 8 prinsip ini yang mungkin teman-teman perlu pegang supaya dokumen perencanaan yang disusun itu benar-benar bisa diimplementasikan secara efisien dan efektif. Kemudian gimana cara kita membuat perencanaan gitu ya. Jadi unsur perencanaan itu secara umum harus mencakup 5W plus 1H. Jadi sejak awal itu kita sudah tanamkan setiap aspek perencanaan yang kita buat bisa dijelaskan secara 5W 1H. Kalau bisa, itu berarti sudah menjadikan perencanaan yang kita susun itu cukup bagus gitu ya. Kita sudah tahu tindakan apa yang harus dikerjakan. Kita sudah tahu latar belakang kenapa tindakan itu harus dikerjakan. Kemudian kita sudah tahu lokasinya di mana, kapan dilaksanakan, lalu siapa PIC-nya, kemudian bagaimana cara dia melaksanakan pekerjaan tersebut. Secara sederhananya ada 5W plus 1H. Kemudian Sarwoto itu mencoba membuat unsur perencanaan yang lebih spesifik gitu ya. Yang pertama adalah tujuan. Jadi perencanaan itu tujuannya harus jelas dan rinci. Kenapa tujuannya harus jelas dan rinci? Supaya kita mudah mengukur. Supaya kita mudah, bukan mudah, supaya semua stakeholder itu punya persepsi yang sama terhadap tujuan. Jadi harus jelas, harus rinci. Karena kalau kata-kata umum, kata-kata bersayap, bias, ambigu, nanti stakeholder masing-masing punya interpretasinya sendiri-sendiri. Akibatnya, standar yang dikerjakan mungkin berbeda, kemudian goal yang dicapai itu akhirnya tidak maksimal gitu ya. Kemudian yang kedua, kebijakan. Harus ada metode yang akan kita gunakan untuk mencapai tujuan yang tidak dicapai. Caranya seperti apa? Kemudian tuangkan dalam prosedur, dalam pembagian tugas, serta PIC secara rinci. Contohnya kayak tadi, yang analisis siapa, yang survei siapa, yang menyiapkan berkas administrasi siapa, dan bagaimana hubungan ketiganya. Misalnya administratif menyediakan form untuk surveyor, perizinan untuk surveyor. Surveyor menyetor data ke analisis. Jadi hubungannya sudah jelas dan rinci. Kalau sudah jelas dan rinci seperti itu, maka overlap bisa dihilangkan, kemudian tidak ada lagi yang bertanya-tanya, saya ini ngapain nih? Stakeholder ini fungsinya apa nih? Karena sudah tahu tugasnya masing-masing. Kemudian yang keempat, harus ada kemajuan gitu ya. Ada progres. Makanya dalam perencanaan itu, kita harus punya standar-standar ukuran yang jelas. Misalnya 1 tahun perencanaan, 3 bulan pertama itu harus ada apa? 3 bulan kedua harus mencapai apa? Nanti tinggal kita evaluasi sesuai dengan time range waktunya itu. Sudah sesuai atau belum? Sudah melebihi ekspektasi mungkin? Atau justru di bawah standar? Nah, dari situ kan kita bisa mengadaptasi atau menyesuaikan supaya
goal itu tetap bisa tercapai. Dan yang terakhir, barulah disusun program-programnya, kegiatan-kegiatannya, di mana kegiatan-kegiatan tersebut itu harus sequence, berurutan, sehingga step by step-nya itu jelas. Dengan adanya 5 prinsip atau unsur ini, maka perencanaan kita susun itu sudah dianggap mumpuni gitu ya. Karena sudah jelas sekali. Mulai dari tujuannya apa, pakai cara seperti apa, kemudian siapa PIC dari masing-masing job desk, kemudian apa ukuran-ukuran keberhasilannya setiap range waktu tertentu, kemudian bagaimana perencanaan itu bisa dijalankan, bagaimana implementasinya nanti di lapangan lewat program. Nah, perencanaan sendiri ada fungsinya ya. Jadi, kenapa kita bikin perencanaan? Perencanaan itu kita gunakan sebagai apa? Jadi, perencanaan itu digunakan sebagai pengarah kita. Pengarah kita dalam melakukan pembangunan. Jadi, kita bisa gunakan dokumen itu sebagai guideline kita. Kemudian, dokumen perencanaan yang kita punya itu upaya kita untuk meminimalisir ketidakpastian. Jadi, lewat adanya alternatif-alternatif tadi, maka fungsi dari perencanaan kita susun adalah ya untuk mengeliminasi atau menghilangkan atau mengurangi potensi-potensi masalah yang bakal timbul karena ketidakpastian dinamika yang ada. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi pemborosan sumber daya. Ya. Jadi fungsi perencanaan kita susun itu adalah supaya berhemat. Intinya sih biar hemat, biar efisien dan efektif. Kemudian yang terakhir fungsi adalah sebagai penetapan standar quality, standar ukuran keberhasilan. Jadi perencanaan yang kita punya itu kita fungsikan sebagai itu, penetapan standarnya. Kemudian kalau dibagi menjadi jenjangnya, perencanaan itu ada 3 jenjang. Ya. Sederhana aja bahasanya, jenjang atas, jenjang menengah, dan jenjang bawah. Untuk jenjang atas itu sifatnya lebih ke strategis. Jadi kalau kita analogikan dengan dokumen perencanaan kita, jenjang atas ini lebih kayak RTRW, rencana tata ruang wilayah. Mainnya lebih general, lebih strategis ke penggunaan lahan masing-masing gitu. Nanti setelah itu ada perencanaan jenjang menengah, sifatnya administratif. Jadi sifatnya adalah memastikan bahwa rencana atas kita, yaitu rencana strategis yang tadi, itu bisa berjalan dengan baik. Itu mungkin kita bisa analogikan dengan RDTR ya, rencana detail tata ruang. Jadi sudah mulai pendetailan supaya strategi yang di rencana sebelumnya di RTRW itu bisa jalan. Misalnya tercapainya masyarakat yang sejahtera gitu kan. Nah, sejahtera itu seperti apa nih prosesnya? Seperti apa sih kondisinya? RDTR itu bicara di situ. Supaya memastikan sejahtera itu bisa dicapai, bisa dijalankan. Kemudian baru perencanaan jenjang bawah, sifatnya operasional. Nah, itu dituangkan dalam bentuk program. Dituangkan dalam bentuk kegiatan. Tinggal dijalankan. Jadi strategi, kemudian administratif, memastikan bahwa strategi itu bisa dijalankan, baru membuat list kegiatan untuk menjalankan strateginya. Kurang lebih seperti itu kesimpulan dari jenjang perencanaan ini. Kemudian dalam membuat perencanaan itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, faktual. Jadi perencanaan itu harus sesuai dengan fakta di lapangan. Kalau memang kondisinya jelek, ya bilang jelek. Kalau kondisi sudah bagus, ya bilang bagus. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Karena kalau faktanya saya sudah salah dari awal, data saya sudah salah dari awal, maka perencanaan yang disusun juga akan tidak sesuai gitu kan. Kemudian logis dan rasional. Jadi perencanaan yang kita susun itu harus masuk akal. Tidak mengada-ada, tidak terlalu utopis gitu. Utopis itu terlalu ekspektasi tinggi, terlalu positif, optimis. Tapi harus masuk akal, logik.
sehingga bisa dilaksanakan. Karena kalau terlalu optimis atau terlalu utopis itu ibarat mimpi ya, jadi hampir mustahil untuk diwujudkan. Kemudian fleksibel, jadi perencanaan yang kita buat itu tidak kaku. Dalam artian bisa menyesuaikan dengan kondisi yang akan muncul di lapangan belakangan. Yang keempat ada komitmen, nah ini juga penting. Ketika kita menyusun perencanaan, pastikan semua stakeholder sudah berkomitmen. Karena kalau nggak ada komitmen, ya nggak akan maksimal implementasi perencanaannya atau dalam penyusunan dokumen perencanaannya. Harus komit. Dan yang terakhir adalah komprehensif. Perencanaan itu harus menyeluruh. Harus mengakomodasi semua aspek-aspek yang terkait di dalamnya. Intinya, semua hal itu dibahas dalam perencanaan. Kemudian, dilihat dari jenisnya, perencanaan itu ada 3 jenis. Ya, mirip dengan jenjang tadi ya. Jadi, perencanaan itu yang pertama adalah strategis. Rencana jangka panjang ada tujuan strategisnya. Fokusnya adalah organisasi secara keseluruhan, kemudian isi rencananya adalah alokasi sumber daya, prioritas, dan langkah yang diperlukan. Tujuan ini ditetapkan oleh manajemen puncak. Kalau di negara kita mungkin ditetapkan oleh presiden, ditetapkan oleh gubernur, dan lain sebagainya. Kalau kita analogikan dengan dokumen perencanaan, bisa jadi ini RPJP, rencana pembangunan jangka panjang, 20 tahunan. Kemudian, rencana strategis itu diturunkan ke perencanaan taktis. Jadi, bagian tertentu dari rencana strategis. Misalnya, RPJP 20 tahun diturunkan menjadi 4 rencana taktis, masing-masing 5 tahunan. Karena jangka waktunya taktis ini 1-5 tahun. Jadi kita bisa sesuaikan tujuan yang besar tadi dengan langkah-langkah yang terstruktur gitu ya. Dipecah lagi ke bagian kecil supaya bisa dikerjakan. Nah, tujuan dari perencanaan taktis ini biasanya merupakan turunan dari tujuan strategis. Masih satu arah lah. Kemudian baru dibuat perencanaan operasional, di mana fokusnya lebih sempit, jangka waktunya itu kurang dari setahun. Jadi lebih kayak operasional gitu ya. Menjalankan program yang sudah ditetapkan, di mana program tersebut disarikan dari tujuan-tujuan strategis, tujuan taktis, baru dijalankan di operasional. Nah, bagaimana cara kita membuat perencanaan yang efektif? Yang pertama harus tertulis. Ini utamanya ya, supaya bisa dilihat tujuannya oleh siapapun, prosesnya oleh siapapun, dan jadi panduan kita. Yang namanya panduan itu kan nggak harus ada wujudnya gitu kan ya. Nggak bisa cuma ada di pikiran 1-2 orang aja. Karena bisa jadi dia lupa, tidak konsisten. Makanya harus tertulis. Yang kedua, ada tujuan. Ya, yang efektif itu ya tentu ada tujuannya. Ada yang ingin kita capai. Yang ketiga, membagi PIC, stakeholder, sesuai dengan tugas tanggung jawabnya, sesuai dengan kapasitasnya. Nggak mungkin kita mengalokasikan pengelolaan transportasi kepada dinas kesehatan misalnya. Itu kan nggak sesuai tupoksi, kemudian tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Kemudian tentukan prioritas. Nah, biar efektif, kita harus punya prioritas. Dari segala macam masalah yang kita hadapi, kita harus pilih satu untuk kita selesaikan dulu. Syukur-syukur akar masalahnya, sehingga ketika diselesaikan, maka ada multiplier effect yang positif untuk berbagai sektor atau aspek. Makanya penting sekali kita menentukan prioritas ini. Karena sumber daya kita juga terbatas. Kemudian dilakukan review. Jadi perencanaan yang sudah dibuat itu harus selalu dikaji, dievaluasi secara berkala.
apakah masih on the track, atau apakah masih relevan dengan kondisi saat ini. Kemudian perencanaan yang efektif itu ada batas waktunya. Jadi bukan perencanaan yang tidak jelas kapan selesainya, tapi clear dalam setahun misalnya mau mencapai apa, dalam 5 tahun mau mencapai apa, 20 tahun mau mencapai apa. Jadi harus jelas seperti itu. Nah, dengan adanya 6 syarat ini, maka perencanaan yang kita buat itu sudah bisa menjadi perencanaan yang efektif. Tapi tentunya dalam segala aktivitas, segala kegiatan, kita sudah lakukan berbagai macam upaya, tetap aja ada hambatan. Jadi secara umum, hambatan dalam perencanaan itu adalah kurangnya pengetahuan tentang organisasi. Kurangnya pengetahuan tentang badan dari kota itu misalnya. Jadi dia tidak terlalu mengenali kota. Kalau misalnya konsultan disuruh merencanakan RDTR sebuah kota, tapi dia tidak terlalu memahami kota itu sendiri, maka perencanaan yang disusun itu akan mengalami hambatan. Karena dia tidak bisa menggenerate datanya misalnya, atau membaca tren perkembangan kotanya, atau melihat karakter kotanya. Kemudian kurangnya pengetahuan tentang lingkungan. Jadi baik itu organisasi atau itu kota, dia pasti akan terpengaruh oleh faktor eksternalnya. Jadi di sekitar objek perencanaan kita, entah kota entah organisasi, itu dinamikanya seperti apa, tren yang berkembang itu seperti apa. Kita harus tahu itu. Siapa tahu bisa diimplementasikan dalam perencanaan, atau perencanaan kita bisa mengantisipasi perubahan-perubahan yang negatif dari eksternal. Kemudian yang ketiga, tidak mampu melakukan peramalan secara efektif. Namanya perencanaan adalah prediksi. Setiap prediksi itu punya metode masing-masing. Setiap metode punya kelebihan, kekurangan, cocok atau efektifnya sesuai dengan kondisinya masing-masing. Itu harus punya pengetahuan dulu untuk melakukan peramalan atau perkiraan prediksi tadi dengan efektif. Kemudian kesulitan merencanakan operasi-operasi yang tidak berulang. Ini ketika misalnya ditemukan faktor penghambat yang memang tidak terprediksi sebelumnya. Kalau perencanaan secara umum, itu kan cenderung repetitif. Jadi kegiatan yang tahun ini dijalankan masih relevan dijalankan di tahun depan, tahun selanjutnya, tahun selanjutnya. Tapi ketika ada muncul dinamika-dinamika atau masalah-masalah yang tidak terprediksi, itu perencanaan kan harus tetap berjalan, tapi masalah yang timbul itu harus bisa diatasi gitu ya. Nah, itu kita kadang sulit melakukan perencanaan atas kegiatan-kegiatan atau operasi-operasi yang khusus tadi, yang spesial tadi, yang munculnya berupa outlier atau tiba-tiba tidak diprediksi. Karena pasti akan mempengaruhi perencanaan secara keseluruhan. Gitu kan. Terus yang selanjutnya adalah biaya. Nggak ada biaya, ya mau sebagus apapun rencana Anda, tidak akan bisa diimplementasikan. Atau tidak bisa menyusun dokumen perencanaan secara maksimal jika biayanya juga tidak baik, tidak sesuai gitu ya. Kemudian takut gagal dan kurang percaya diri, itu lebih ke insecurity dari si konsultan atau si perencana. Karena kalau kita terbelenggu oleh dua hal ini, maka potensi-potensi yang kita punya itu tidak akan keluar dengan maksimal. Ide-ide perencanaan yang kita susun itu juga tidak akan maksimal kalau memang dari awal udah takut gagal sama kurang percaya diri. Dan yang terakhir, tidak bersedia menyingkirkan tujuan-tujuan alternatif. Jadi seperti yang disampaikan sebelumnya, kota itu kompleks, masalahnya masing-masing, tinggal kita pilih mana yang paling urgent. Berarti kita punya list ya, pilihan-pilihan tujuan yang ingin dicapai, tapi mana yang paling urgent. Nah, keinginan kita untuk mencapai semua, sehingga nggak mau menghapus tujuan-tujuan atau menghilangkan tujuan-tujuan yang lain, selain yang sudah diprioritaskan, itu juga jadi hambatan. Jadi ibaratnya kamu mau semua malah nggak dapat apa-apa gitu. Nah, Stoner James itu menyederhanakan.
Hambatan dalam perencanaan cuma dua. Yang satu internal. Jadi tim perencana sendiri itu punya ketidaksepahaman. Sehingga rencana yang disusun juga tidak maksimal. Yang kedua, perencanaan yang sudah jadi, tapi organisasi enggan menjalankan rencana tersebut karena akan membawa dampak perubahan gitu ya. Jadi dari internal itu ada hambatan, ketika sudah jadi pun bisa jadi ditolak gitu. Makanya untuk mengatasi hambatan perencanaan, pertama harus melibatkan para pegawai, terutama mereka yang terkena pengaruh. Kalau dari sisi kota, itu masyarakat juga dilibatkan, didengar aspirasinya. Kemudian sosialisasi, memberikan banyak informasi terkait rencana yang akan dibuat, kemudian akibat-akibatnya juga disampaikan, terutama manfaat, sehingga mereka siap gitu loh, baik masyarakat atau pegawai dalam organisasi itu siap. Memang seperti kita lagi sakit minum obat, akan ada masa di mana tidak nyaman gitu ya. Tapi setelah melewati masa itu, akan ada manfaat yang bisa didapatkan. Perencanaan pun juga demikian. Membangun MRT itu ada masanya kita tidak nyaman, di mana misalnya macet, membangun tower-towernya, jalur-jalurnya. Tapi ketika dia sudah beroperasi, ya manfaatnya itu kita peroleh juga. Kemudian yang ketiga, membangun reputasi ya, dalam artian pola perencanaan yang sudah kita buat, itu kita punya pattern tersendiri gitu ya. Misalnya teman-teman suatu saat akan menjadi konsultan atau sebagai tim perencana, punya pola bahwa misalnya dalam merencanakan itu selalu mengumpulkan aspirasi, selalu menyampaikan hasil sosialisasi, hasil perencanaan kepada stakeholder secara terbuka. Polanya seperti itu, misalnya teman-teman sudah membentuk. Nah, dengan track record yang demikian, maka tingkat trust atau kepercayaan terhadap tim pembuat rencana, terhadap konsultannya, itu akan meningkat. Sehingga ketika tim tersebut membuat rencana yang lain lagi, masyarakat atau staf atau pegawai organisasi itu sudah mudah untuk menerima gitu ya, karena dia sudah percaya, sudah terbangun trust yang baik. Dan yang keempat adalah ikhlas, bahwa memang dampak dari perubahan itu akan ada, dan setiap anggota organisasi atau karyawan atau masyarakat ya harus terima perubahan itu gitu loh. Kita menyadari bahwa dengan era digital seperti ini, banyak misalnya cara-cara konvensional itu akan hilang gitu ya. Di Jepang bahkan misalnya waiter aja sudah pakai robot, sudah pakai mesin. Berarti ada penurunan kebutuhan waiter misalnya. Nah, masa waiter mau demo gitu kan? Tidak mau jadi mendorong perubahan gitu kan. Tapi kita harus menyadari juga bahwa dengan ada perubahan-perubahan itu, maka ada peluang-peluang munculnya misalnya pekerjaan baru atau munculnya potensi yang baru. Jadi intinya adalah dengan menyadari perubahan-perubahan itu pasti akan ada, maka dengan keikhlasan itu tidak akan muncul gangguan-gangguan gitu ya, penolakan-penolakan. Jadi itu 4 hal yang harus kita pegang kalau memang mau mengurangi atau mengatasi hambatan perencanaan. Mungkin itu saja untuk materi terkait teori umum perencanaan.